Pemirsa, aksi balap liar yang meresahkan warga kembali ditertibkan polisi. Tim patroli presisi Siraju, Polres Jepara mengamankan 6 sepeda motor yang diduga digunakan dalam aksi balap liar di sejumlah lokasi pada Sabtu malam hingga Minggu dini hari. Tim patroli presisi Siraju Polres Jepara melaksanakan patroli malam mulai pukul 23 waktu Indonesia Barat hingga dini hari. Patroli diawali dengan apel kesiapan di lapangan Endra Dharma Laksana Polres Jepara. Tim gabungan terdiri dari personel Samapta, Lantas, Reskrim, Narkoba, dan Intel yang menyasar sejumlah titik rawan gangguan Kamtibmas. Berdasarkan laporan masyarakat melalui layanan 110, tim Siraju menuju kawasan Pencinan, Kecamatan Jepara. Di lokasi, petugas menemukan kelompok pemuda yang diduga melakukan balap liar menggunakan knalpot brong. Petugas langsung melakukan penertiban dan pengamanan sejumlah pemuda beserta kendaraannya. Di lokasi tersebut, petugas kembali menemukan aktivitas balap liar. Tim Siraju bersama Polsek Tahunan langsung memberikan imbauan dan membubarkan para pemuda untuk mencegah kecelakaan serta gangguan ketertiban umum. Dari hasil patroli, petugas mengamankan 6 sepeda motor yang diduga digunakan dalam aksi balap liar. Seluruh kendaraan kemudian diserahkan kepada Satlantas Polres Jepara untuk dilakukan penanganan lebih lanjut. Polres Jepara menghimbau masyarakat khususnya generasi muda untuk tidak melakukan aksi balap liar yang dapat membahayakan diri sendiri maupun pengguna jalan. Dari Humas Polres Jepara Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Sementara itu, pemirsa, Polsek Sumpiyuh Polresta Banyumas mengintensifkan patroli dialogis di sejumlah titik yang dinilai membutuhkan kehadiran polisi. Salah satunya di ruas Jalan Baru Pandak Sibalung, Kecamatan Sumpiyuh, Banyumas. Dalam kegiatan tersebut, personel kepolisian menyapa dan berdialog langsung dengan warga yang beraktivitas di sekitar lokasi. Pendekatan ini dilakukan untuk menjaga situasi Kamtibmas sekaligus mencegah potensi gangguan keamanan di wilayah hukum Polsek Sumpiyuh. Melalui patroli secara rutin dan pendekatan dialogis, Polsek Sumpiyuh terus berupaya memperkuat komunikasi dengan masyarakat sekaligus mendeteksi dini potensi gangguan keamanan. Polsek Sumpiyuh berkomitmen terus meningkatkan kegiatan patroli dan pelayanan kepolisian sebagai upaya mewujudkan situasi Kamtibmas yang aman, tertib, dan kondusif di wilayah hukum Polsek Sumpiyuh. Dari Polsek Sumpiyuh, Polresta Banyumas Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Polresta Cilacap terus mengedepankan langkah preventif dan edukatif dalam menjaga ketertiban lalu lintas. Sejumlah pengendara yang ditemukan melanggar kelengkapan kendaraan diberikan teguran secara humanis. Sejumlah pengendara ditemukan menggunakan sepeda motor tanpa spion, tidak memasang plat nomor kendaraan, serta menggunakan knalpot yang menimbulkan kebisingan. Atas pelanggaran tersebut, petugas memberikan teguran secara humanis sekaligus edukasi agar pengendara melengkapi kendaraan dan mematuhi aturan lalu lintas. Polresta Cilacap juga menghimbau pengendara untuk tidak menggunakan knalpot yang menimbulkan kebisingan. Selain dapat mengganggu kenyamanan masyarakat, penggunaan kendaraan yang tidak sesuai ketentuan juga dapat meningkatkan risiko terjadinya gangguan keselamatan di jalan. Polresta Cilacap akan terus mengedepankan langkah preemptif, preventif, dan edukatif dalam mewujudkan Kamsel Tipcar Lantas. Dari Polresta Cilacap Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Satgas Kepolisian yang tergabung dalam Operasi Damai Kartens dan Satgas Amol 2026 melaksanakan upaya penegakan hukum terhadap seorang daftar pencarian orang atau DPO berinisial GW di wilayah Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Upaya penegakan hukum tersebut dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan, pemantauan, dan pengembangan informasi personel di lapangan terkait keberadaan GW yang telah tercatat sebagai DPO dan berkaitan dengan sejumlah perkara pidana di wilayah Tembagapura dan Kabupaten Mimika.
Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens 2026 Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dijumpai oleh media menjelaskan bahwa upaya penegakan hukum terhadap GW dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan dan pengembangan informasi yang dilakukan oleh personel secara bertahap. GW tercatat melakukan beberapa aksi diantaranya sesuai dengan laporan polisi tanggal 14 November 2017 yang bersangkutan diduga terlibat dalam aksi penembakan terhadap kendaraan LWB di area Mile 69 Distrik Tembagapura yang mengakibatkan seorang korban berinisial RTS mengalami luka tembak pada paha kiri. Selain itu, GW juga tercatat melakukan aksi sesuai laporan polisi pada tanggal 30 Maret 2020 terkait penyerangan dan penembakan di area perkantoran Office Building 1 PT Freeport Indonesia di Kuala Kencana, Kabupaten Mimika, yang mengakibatkan seorang warga negara Selandia Baru atas nama Graham Thomas Wall meninggal dunia dan 2 karyawan lainnya mengalami luka. Dalam pelaksanaan penegakan hukum, personel gabungan melakukan tindakan tegas dan terukur terhadap target dan menyesuaikan situasi di lapangan, serta tetap berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku. Saat ini Satgas Kepolisian yang tergabung dalam Operasi Damai Kartens 2026 bersama dengan Satgas Amole 2026 masih melakukan pemantauan, pengumpulan informasi, dan pengembangan penyelidikan terkait perkembangan situasi di wilayah Tembagapura. Dari Satgas Humas Operasi Damai Kartens melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.